Rarai batok. Kalau orang kenal Rasulullah dalam syariat agama yang dibawanya, dia tidak akan pernah mudah melontarkan pujian kepada Rasul dengan selawat yang diketahuinya. Paham? Setiap insan yang kenal Rasulullah dalam syariat, artinya setiap insan yang beragama Islam, dia laksanakan ajaran Rasul dari waktu ke waktu sekadar ilmu yang diketahuinya dari semua guru yang memang betul guru agama. Banyak guru agama bukan guru, banyak guru agama bukan guru, sehingga tidak membuahkan masyarakat yang berilmu dalam agamanya, sehingga perbaikan demi perbaikan mustahil terjadi, mengingat guru agama sesungguhnya kebanyakan bukan guru dalam arti yang sebenarnya. Sehingga ketika seseorang betul di majelis ilmu diajarkan ilmu, dikit-dikit ilmu tata cara berwudu yang baik dan benar, ilmu air, terus baca-bacaan sholat, gerakan-gerakan sholat dari waktu ke waktu, kalau benar dia sejauh itu, maka dengan susah payah dia bisa mengucapkan selawat tidak pada tempatnya. Sebagai contoh, aku datang, satu di antara kalian berkata, itu memang baik tapi tidak tepat. Di mana? Rarai batok. Paham? Kenapa Anda demikian mudah melontarkan selawat kepada orang yang tidak tepat? Habib Habib, kami ini kan jamaah Habib, murid Habib deh. Karena kecintaan kami bersalawat kepada Habib. Baik, terima kasih banyak. Tapi Habib bukan untuk diperjualbelikan dengan bacaan selawat ketika dia ada di hadapan. Tapi Habib lebih mengutamakan apa yang disampaikan dalam ilmu untuk pembenahan diri kita yang menguntungkan kehidupan dalam beragama. Anda laksanakan. Itulah kecintaan kepada Rasulullah SAW. Sehingga kita tidak mudah dipermainkan oleh bacaan-bacaan selawat setiap kali ada orang yang kita pandang dalam membawakan ajaran ilmu agama. Paham itu ilmu? Tidak ada modi. Untungnya Aranjen Simkuring baru saja selesai melaksanakan ibadah umroh. Jadi sifat amarah masih sangat berkurang. Tapi Simkuring katakan kepada semua jamaah Jakarta Jawa Barat sejauh yang Simkuring ingat, jangan ada di antara Anda yang berselawat di hadapan aku ketika aku datang. Contoh baik dalam mengajar maupun dalam ceramah. Sebab ana ingkar kepada orang yang mengucapkan selawat ketika ana datang. Sementara ilmu yang diajarkan tidak jadi pertimbangan dia yang meraih keuntungan untuk menjalankan apa yang diajarkan. Paham ente? Sehingga terjadilah pemisah atau pembeda antara ilmu yang diajarkan dengan kepura-puraan dalam selawat. Paham itu ilmu? Baca mah abuntennya. Seorang ngeleut. Pak Kapolsek habunten, jangan masuk habunten. Ustaz Apung habunten. Karena Simkuring baru saja 1 minggu kirang langkung salapan dinten kembali dari umroh, rasa lelah, letih, sakit mata yang hapunten kirang langkung 2 sasi kapungker Simkuring berhalangan hadir, bukan karena tidak ada perhatian, bukan karena tidak kepedulian, bukan karena mengurangi kecintaan dan perhatian, tapi memang kehendak Allah Ta'ala harus terjadi. Simkuring tak bisa menghindarkan diri dari rasa sakit di mata yang na'udzubillah. Simkuring katakan di Jakarta dan di Jawa Barat, terutama di Al-Busra, seandainya Allah Ta'ala punya kehendak Simkuring rasakan penyakit mata yang na'udzubillah jatuh kepada diri anjen atau aranjen atau aranjenna, sekurang-kurangnya aranjen memukuli orang yang ada di dekat aranjen karena amat sangat sakitnya, tak tertahankan membunuh. Itulah gambaran Simkuring derita penyakit mata yang na'udzubillah. Tapi alhamdulillah, masya Allah, la quwata illa billah, Simkuring Allah Ta'ala kasih kekuatan lebih dari umumnya manusia biasa. Dengan cara apa? Dengan cara menahan derita. Pun Simkuring datang kemari sebetulnya tidak memungkinkan untuk datang, mengingat capek yang berlebihan dan penyakit yang belum Allah Ta'ala angkat dari diri Simkuring. Tapi karena kecintaan kepada orang-orang yang masih menghidupkan ajaran agamanya melalui badan Simkuring sebulan sekali di Pondok Pesantren Matlaun Najah dan di Narimbang, dan apalagi Allah Ta'ala punya kehendak menjadi baik adanya Bapak Kapolsek dan Bapak Camat
dua saudara yang tak boleh terpisahkan oleh keadaan apapun juga, ditambah simkuring dengan keadaan yang wajib dimengerti oleh mereka. Simkuring datang menguntungkan semua warga negara Indonesia yang beragama. Simkuring datang ke semua wilayah yang menguntungkan masyarakat Indonesia yang beragama. Sehingga ketika dua insan dengan profesi yang berbeda didatangi oleh seseorang yang memberikan keuntungan dimanapun dia berbuat, tentu orang yang sama beragama merasa gembira dan menyambut kedatangan simkuring dengan wewenang yang mereka milikinya. Betul Pak Kapolsek? Pak Camat betul? Jawab atuh tong cicing wae meureun iya. Pak Camat Habib tanya, Pak Kapolsek Habib tanya, mau haji gak, mau umroh gak? Bingung jawab. Kalau mau, nih Pak Camat, saya kasih doanya. Bib doanya dulu deh. Wah, enak di lu, enak di gue. Bila niat wajib kuat, doa baru berjalan. Jangan doa diberikan tapi niat tiada, enggak jalan. Paham? Oh. Anda yang penting datang sebulan sekali ke majelis ilmu. Apapun yang terjadi, aku mau mengambil ilmu. Berbetulan Habib Alwi dari Jakarta datang jauh-jauh. Ada tiada bukan urusan aku. Aku datang untuk menuntut ilmu. Tuh sifat kedatangan kita ke majelis ilmu. Sebegitunya sudah mendapat nilai yang tak ada makhluk manusia, ya, ciptaan Allah Ta'ala yang bisa mengetahui berapa nilai yang kita dapatkan dari niat semula. Ah, Habib tersumping ya. Hujan teh di Jakarta. Salah duga. Jakarta hujan, simkuring nggak pernah kehujanan. Kunaon? Dalam mobil. Di dalam mobil. Betul lah. Betul gak? Betul. Nggak bilang betul berhenti lo. Betul gak? Iya nggak boleh. Hujan di Jakarta deras, bahkan hujan batu es sebodoh teuing, simkuring nggak kehujanan. Kata Pak Camat, ya Habib, aku simkuring resep Habib ya. Resep Habib nak artos nak pahit. Mati lah. Alhasil. Aku belum capek apa doa awalnya. Karena majlis taklim kita sudah nggak pernah melupakan adat istiadat nyair, meskipun simkuring pulang umroh nyair mah wajib Kapolsek. Tapi Bapak Kapolsek, Bapak Camat tidak boleh. Dia menyampaikan amal jariah tidak boleh. Kenapa? Kalau dia berikan di muka umum paling banyak 5.000. Tapi kalau Habib yang minta minimal gocap. Kata Bapak Kapolsek, nyesel abdi ya. Walhasil. Simkuring tanya, Agus Turbo tanya Pak Otong, coba tolong lihat simkuring apa semakin tua, apa semakin bergaya, apa nampak. Lu jangan jawab tong seriheula. Mereka menjawab, Habib, dari tahun ke tahun Habib nampak jauh lebih muda. Nampak lebih muda. Pak Otong nanya, Bib numpang tanya, rahasia untuk tampak muda meskipun usia tua, apa sih Bib rahasianya? Aku jawab, bukan dengan ilmu, bukan dengan doa, tapi satu dengan dana besar. Artos. Ya Artos. Biar Pak Kapolsek, biar Pak Camat, iya punya wewenang hebat bagaimanapun juga, Artos tegaduh, awe mah merem. Ya, merem awewe. Apalagi guru-guru agama tegaduh Artos, hilang berkahna. Iya benar. Guru agama top, tegaduh Artos, tegaduh imah, bubar. Gak nyusahkan. Kalau guru agama miskin nyusahkan masyarakat. Tapi kalau guru-guru agama kaya-kaya dalam artian cukup segala, tak ada manusia mampu menghinanya.
Sebab kekayaan guru agama adalah ilmu dan pengamalan yang dilaksanakan dalam keikhlasan, di mana ikhlas adalah pengorbanan. Itulah kekayaan guru agama. Tuh, kekayaan guru agama hanya satu: kejujuran, keikhlasan, pengorbanan yang demikian pahit getir yang masyarakat tak pernah tahu kecuali hanya dia kepada Allah Ta'ala. Demikian derita yang dijalani yang orang tak pernah mengetahuinya. Sejak itu, kayalah guru tadi di mata Allah Ta'ala, bukan di mata manusia. Apalagi sifat pengorbanannya demikian Allahu Akbar, rezekinya ada. Simpuri ingat sebuah syair atau ungkapan, ma ahsanad dina wad dunya idza jtama'a wa aqbahal kufra wal iflasa birrajuli. Betapa indahnya hidup ini ketika seseorang bagus agamanya, artinya ngartos ilmu agama, ada sifat pengamalan, ada sifat tenggang rasa, ada sifat bijak dalam menyampaikan ilmu yang diajarkan kepada masyarakat awam, lalu rezekinya pun memadai. Betapa indahnya hidup pada orang tadi. Sebaliknya, wa akbahal kufra wal iflasa birrajuli, betapa hina dina dan lacurnya seseorang yang sudah tak beribadah dasarnya ilmu dihadapi kepicikan rezeki pahit getir dalam kehidupannya. Itulah selacur-lacur makhluk Allah Ta'ala. Orang sanes umat Kanjeng Rasul yang hina dina. Karenanya untuk menjadikan hidup ini indah di mata orang yang beragama Islam, dibutuhkan guru-guru yang terampil, yang bijak, yang arif melihat keadaan orang-orang yang diajarkan sesuai dengan keadaannya masing-masing. Ngartos Ustadz Abah Apung kebanyakan ngeyot puyem. Simkuring katakan kepada Bapak Kapolsek, kepada Bapak Camat, habuteun, simkuring tiasa heureuy hapuntennya, takut salah bicara. Pak Camat jawab, "Ndak, Bib. Bagus," kata Pak Camat. "Ngomong bagus duitnya kagak buat apaan?" Ngomong sama Bapak Kapolsek lagi. Hapunten simkuring tiasa heureuy. Enggak apa-apa, Bib. Cerewet tapi baik. Kata Kapolsek, duit mah pahit. Simkuring gitu Pak Camat. Udah begitu. Simkuring ngomong sama Pak Kapolsek sama Bapak Camat, simkuring ini manusia kasar, bicaranya tidak etis bagi orang yang tidak mengerti maksud tujuan serta sasaran pembicaraan. Simkuring difitnah kanan dan kiri. Tapi memang itu cara simkuring untuk bisa mengajak pemuda remaja khususnya dan orang tua yang masih diharapkan mati bawa iman Islam dengan cara simkuring seperti itulah, sehingga mana yang asal-asalan tersingkir dengan ilmu dan doa serta bahasa yang sifatnya penghinaan yang sesungguhnya. Itulah kecintaan yang murni dan tulus dalam sudut pandang agama. Lu disunat belum? Ini siapa? Kelihatannya belum disunat ini. Namanya siapa? Nah, amjad. Nama Kiki. Terus dipotong teh. Terus. Udah. Tuh, Pak Camat, tolong Pak Camat, lamun aya segede artos dengan orang-orang yang agak mampu, tahun apa ya insyaallah bikin hitanan massal. Camat, Polsek, Koramil dan tokoh masyarakat ya, pemuda remaja dikumpulkan, yuk kita bikin tuh ya bakti sosial hitanan massal. Diambil per RT siapa yang merasa punya anak 7 tahun ke bawah belum dihitan, marangga kami berikan fasilitas Anda. Jangan berpikir biaya. Kami dari Polsek, Camat, Koramil, kepala desa dan orang-orang yang agak mampu sekalian pada ujung Jaya ya memberikan bakti sosial buat mereka orang-orang yang tidak mampu. Per RT jatahnya 2. Ada salapan, ada 7, kocok. Ya dapat 2. Kenapa mesti 2 tidak 7, tidak semua, tidak 5? Karena dana yang kami kumpulkan amat sangat minim. Insyaallah doakan tahun kapayun dibuat lagi yang belum. Melalui hal semacam tadi tumbuh dan berkembang kebersamaan sesama warga masyarakat ujung Jaya. Itu satu di antara cara Rasulullah SAW membawakan dakwah agama yang menguntungkan semua masyarakat. Tuh bisa berarti Anda
kita semua diajak oleh Rasulullah SAW untuk meraih kemuliaan selagi ada usia. Di mana kemuliaan ini bisa didapat oleh semua orang, meskipun dia belum bisa berbuat dalam ilmu dalam ibadahnya, tapi dia sudah mengerti diajak kebaikan untuk semua melalui agamanya, tetap dia terpanggil dengan kelebihannya. Ya, aku belum mampu menuntut ilmu, aku belum mampu melaksanakan ibadah salat sebagai kewajibanku, tapi aku ada rezeki 5.000 rupiah. Mudah-mudahan berkah 5.000, Gusti Allah Ta'ala memberikan hidayah taufik kepada aku. Lihat ajaran Rasulullah SAW. Tapi siapa yang mau mengimbau dan mencontohkan hal-hal teladan seperti itu, langka. Nasihat berkumandang dan bergelombang di semua radio televisi, tapi jarang orang terbenahi dari nasihat yang berjalan. Kenapa? Umumnya kepalsuan yang terangkai, bukan contoh teladan yang jadi sasaran perjalanan mereka. Pak Camat ngangguknya Pak Kapolsek enak, artos nak mah pahit. Pada Pak Kapolsek betul juga. Habunan be, sanes simkuringnya pahit, rezeki pahit kepada Habib. Memang dari atasan sudah begitu, Beb. Makanya simkuring datang dan berkenalan, ada doa yang membuka semua jalur kebahagiaan dan keberkahan dalam hidup. Hanya melalui tata cara ajaran agama kita sajalah semua dapat terbenahi dan terangkat dari waktu ke waktu. Yang dibutuhkan orang-orang terampil dalam menerapkan ilmu dan mengajarkannya. Kita langka dapatkan guru-guru agama yang terampil, ya. Bukan tidak berilmu, terampil dalam menjabarkan, terampil dalam menata ilmu. Sebab ilmu adalah penataan. Betul Pak Kapolsek? Terpilihnya beliau jadi Kapolsek karena dari berbagai disiplin ilmu dia ada kelebihannya untuk bisa menata hal urusan yang membawa lingkungan baik dan baik dari waktu ke waktu. Terpilihlah beliau. Pak Camat pun sama, ada ilmu yang menjadikan dia diangkat menjadi seorang camat karena pandai menata dalam suatu disiplin ilmu pemerintahan. Betul gak begitu? Saya jadi guru pun sama, berbeda dari satu macam guru, karena umumnya guru berbuat demikian, tapi aku beda cara. Kalau saja simkuring bawa ilmu jujur, polos, tak ada herai, tak ada carekan, nggak ada ambek, Aranjan tak mau berbuat sebanyak ini. Tapi disitulah perbedaan simkuring dengan sejuta satu macam guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayak foto ya. Mau foto? Mana foto? Oh, pelit amat sih. Ini ambil nih ajangan masur Bapak Kapolsek, Bapak Camat sama simkuring. Ustaz Jojo jangan. Ya mah rarai teka pake. Blitnya mak payah tuh blit, butuh lagi. Ini dia yang motok nggak dicuci. Foto lagi saya. Foto biar merah plek, udah merahnya agak bagus baru. Biar bagusan cucinya. Ambil agak jauh jadi semua aja masuk kena. Abah Apung jangan foto. Jadi kena berempat. Kenangan gitu. Jadi besok Aranjan kalau berbetulan ada pemeriksaan SIM, ketangkap sama anggota dari Polsek Ujung Jaya, unjukin foto. Bapak mau tangkap saya, Pak? Maaf Pak, STNK ada, SIM tidak ada, tapi saya orang Ujung Jaya. Ini siapa Pak? Pak Kapolsek. Begitu jadi orang. Paham enggak? Bukan menutupi kesalahan untuk tidak dapat denda, tapi sekedar memperlihatkan. Saya kenal Kapolsek Anda. Kapolsek saja ngaji sama-sama saya. Anggota jawab, Anda benar Bapak Kapolsek, saya tahu hadir sama Habib Alwi. Tapi itu kan bukan urusan lalu lintas. Ini urusan surat menyurat. Anda tidak memenuhi persyaratan berlalu lintas. Ya, hapunten Pak, hapunten. Ya, malam ini saya izinkan Anda. Tapi ingat, Sasi Payun gua tangkep loh. Begitu jadi anggota, sekali memberi maaf kepada yang berbuat salah. Berbetulan memang orang ini orang di lingkungan kita, tapi kedua kali tak ada maaf setelah dijelaskan. Tuh Pak Kapolsek. Sehingga kapan waktu ada hal-hal yang sifatnya merugikan keamanan,
kita tidak jadi tudingan masyarakat yang berbetulan sebagai oknum di lingkungan. Kalau kita masyarakat salah, kita kasih tahu, jangan begitu. Kasih bebas, tak dapat sanksi. Tapi kedua kali Anda aku tangkap ya. Tuh Anda bicara dengan Kapolres, dengan anggota semua begitu. Sekali lebih maaf. Kedua kali tidak ada. Sebab waktu Anda berbuat salah, kami sudah beritahu ini salah, jangan melanggar ya. Tapi kali ini nggak apa-apa. Besok jangan begini lagi ya. Begitu. PBB telat 10 tahun belum bayar. Pak Camat datang ke sana pura-pura lihat burung. Woi, iya manuk cager ya. Kasep ya. Sudah berapa lama? Sudah 3 tahun. Beli berapa? Beli 750.000. Mahal ya. Hapunten, Bapak namanya siapa? Pak ini. Maaf, kok PBB sudah 5 tahun belum bayar? Anda membeli manuk dengan harga 750.000. PBB 5 tahun tak Anda bayar. Padahal hanya 72.000. Hapunten, tong kitu, ambil burungnya. Ambil burungnya, tebus di kecamatan. Ya, gitu. Ya, 30 bakal Kapolsek, 30 bakal camat, ya, 12.000 bakal Habib. Gitu. Baru entah ya rusuh. Walhasil. Kembali kepada Pak Otong dengan Pak Agus Seroyang. Gimana sih Bib untuk bisa tampil muda? Padahal Habib sudah cukup usia 50 tahun lebih. Simkuring jawab spontan. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya dengan ilmu yang kita ketahui, lalu kita amalkan, kita jalani apa yang kita ketahui, lalu ada peningkatan sisi keikhlasan, artinya nggak berharap puja-puji manusia dalam memperbaiki diri. Sejauh itu yang kau terapkan pada dirimu, sebegitu Gusti Allah telah berikan ketahanan, kekuatan, ketegaran, kesabaran dan sifat nikmat dalam menatap manusia sebagai kawan ataupun lawan. Paham ente? Artinya ajaran Rasulullah SAW mengajarkan kita laksanakan apa yang kau pernah diajarkan oleh guru-guru kamu ya dalam ibadah begitu. Sehingga kalau ilmu dilaksanakan dalam ibadah betul, sisi peribadatan kembalinya hanya kepada Allah Ta'ala, menjadikan hati manusia sesama kawan, sesama kenalan, sesama tetangga, sesama sebuah desa enak, tak ada dendam, tak ada selisih paham, sedikit terjadi nggak bagus, tapi karena hati diajar oleh agama dalam keseharian hidup dalam ibadah kepada Allah Ta'ala, akhirnya mendatangkan hal-hal yang positif dan baik kepada hal-hal yang dianggap sedikit kurang baik. Sifat ilmu kalau dilaksanakan dalam amal jujur ikhlas kepada Allah Ta'ala. Umumnya kita ini hadir di majelis ilmu, sekembalinya kita nggak ada yang kita bisa petik dari ilmu yang diberitahu. Sehingga enggak terjadi perbedaan maupun perubahan kepada arah perbaikan. Tapi alhamdulillah masyaallah la quwwata illa billah, Simkuring katakan kepada Bapak Kapolsek, kepada Pak Camat, ya Simkuring 14 tahun di Ujung Jaya. 7 tahun. Wah, yang kagak-kagak. Iya, fitnah kanan kiri. Tapi Simkuring tetap bersikeras untuk memperlihatkan kebenaran yang Simkuring bawakan dan keberuntungan dalam hal-hal yang Simkuring sampaikan, di mana keberuntungan ini untuk mereka warga masyarakat Ujung Jaya dan seputarnya. Lalu kita pun bertahan dari hal-hal yang sifatnya derita, biarkan dulu karena mereka belum tahu, belum mengerti. Tapi alhamdulillah masyaallah Ujung Jaya 5 tahun terakhir sudah jauh lebih bagus dibanding 5 tahun sebelumnya. Ya. Al-Fatihah ila Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma al-Fatihah ila arwah azwajihi at-tahirat, ummahatil mu'minin wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabati wat-tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin min al-ulama'i al-'amilin wal awliya wasyuhada was-salihin wa jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat
ثم الفاتحة على ما نوينا وما عزمنا وما قصدنا وما طلبنا وما دعونا وما رجونا وما علنا وما أسررنا من أمور الدنيا والآخرة ثم الفاتحة على ما نوى به جميع السادات. إن الله تعالى لغشانا لغشان برحمته والمغفرة. إن الله تعالى لغشانا لغشان برحمته والمغفرة. إن الله تعالى لغشانا لغشان برحمته والمغفرة. ويعيد علينا الحاضرين خصه بأيدينا. ويعيد علينا الحاضرين خصه بأيدينا. ويعيد علينا الحاضرين خصه بأيدينا. ولكل من يساعدنا ويجاهد معنا في سبيله ويوالينا في طاعة ورسوله. ولكل من يحسن إلينا ويحبنا ويحسن إلينا ظنا. ولكل من ينصر دينا. ولكل من يلازم حضور مجالسنا عامة من بركاتهم وكراماتهم وإمداداتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. وأنه تعالى بجاههم كراماتهم بركاتهم ونفحاتهم إمداداتهم كراماتهم بركاتهم علومهم وأنوارهم وأسرار بحقوقهم. يجعلنا الجميع وإياهم من أهل الخير. يجعلنا الجميع وإياهم من أهل الخير. يجعلنا الجميع وإياهم من أهل الخير. وارزقنا الجميع وإياهم كل خير. وارزقنا الجميع وإياهم كل خير. وارزقنا الجميع وإياهم كل خير. خير الدنيا والآخرة. خير الدنيا والآخرة. خير الدنيا والآخرة. ويسلنا الجميع وإياهم في زمرة أهل الخير. ويعاملنا الجميع وإياهم معاملته لأهل الخير. وصف عنا وعنهم كل سوء وشر وضير. وصف عنا وعنهم كل سوء وشر وضير. وصف عنا وعنهم كل سوء وشر وضير. وأنه تعالى بجاههم كراماتهم بركاتهم ونفحاتهم من داداتهم كراماتهم بركاتهم بحقوقهم. يبارك لنا بهم في جميع مجالسنا ومن فيها. يبارك لنا بهم في جميع مجالسنا ومن فيها. يبارك لنا بهم في جميع مجالسنا ومن فيها. بحق جدنا الأعظم محمد رسول الله الأكرم صلوات الله وسلامه عليه. وبحق أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين والصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبحق من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر من أهل الدنيا لبنائها. وبشر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah amin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah wengi Rabu kaopat tepatna kaping 20. Baik. Ayeuna 24 25 April tahun 2000 genap bertepatan dengan 26 Rabiul Awal 1427 Hijriah. Alhamdulillah masyaallah la quwwata billah. Sim kuring ucapan banyak terima kasih kepada aranjeun sekalian ya yang telah mendoakan simkuring pergi ke Masjidil Haram, ke Mekah, ke kota Madinah dan kembali dengan selamat. Terima kasih banyak kepada aranjen yang bukan simkuring meminta bantuan, tapi simkuring memancing untuk anjen mendapatkan doa dan keberkahan dalam cara simkuring melaksanakan ibadah di kota Mekah dan Madinah melalui sekadar rezeki yang simkuring sengaja meminta, sehingga keberkahan simkuring dapatkan dari rezeki anjen pun keberkahan selalu dan doa untuk anjen yang menyampaikan bukan bantuan tapi memang sebegitulah simkuring memancing anjen dan memaksa dalam usia muda untuk berbuat baik dengan cara simkuring, sehingga ketika anjen dewasa di kemudian hari ada rezeki simkuring aranjen tidak berlaku kikir kepada sesama,
Jadi melalui cara-cara simkuring itulah yang mendatangkan fitnah. Padahal dibalik semua tadi keberuntukan kembali buat Aranjen, sehingga dibiasakan oleh simkuring berbuat baik dengan cara simkuring memaksa. Pada akhirnya Aranjen terbiasa berbuat baik tanpa perintah agama. Bisa dimengerti? Artinya tanpa harus guru memberikan pandangan nasihat keberuntungan dalam berbuat baik, Aranjen sudah terbiasa dalam usia muda dididik oleh simkuring untuk berbuat baik. Ngertos? Terima kasih banyak kepada Bapak Ki Haji Mastur yang meski tos sepuh, tapi Allah Ta'ala menghendaki yang terbaik buat manehnaknya. Dia manehna. Oh, dia anjena. Man. Kecil-kecil jadi manten. Buat mantena. Buat mantena di akhir usia diberi hal yang terbaik. Itulah sifat Allah Ta'ala yang menghendaki hambanya kepada tingkatan yang Allah Ta'ala kehendaki. Tambah usia diberi tenaga. Tenaga hati, bukan tenaga fisik. Gak ada orang yang semakin tua usia fisiknya semakin kuat. Satu hal yang mustahil itu terjadi. Tapi yang diberi oleh Allah Ta'ala adalah kekuatan hati, sehingga sisa fisik yang ada dengan tenaga Allah Ta'ala salurkan kepada tingkat yang Allah Ta'ala kehendaki menjadi mulia. Aranjen dalam usia muda, simkuring paksa, simkuring kipas, simkuring beri jalan untuk memaksakan diri kepada tempat-tempat yang baik. Yang pada akhirnya kebiasaan berpuluh tahun menjadikan Aranjen tambah usia, fisiknya lemah, hatinya pun kuat. Itulah hamba Allah Ta'ala pilihan di alam dunia, di mana dunia sifatnya sementara dan membawa petaka. Terima kasih banyak kepada Bapak Kapolsek yang untuk pertama kali ini kurang langkung 1 tahun kapungker simkuring punya niatan untuk bersilaturahmi ke polsek setempat, ingin berkenalan, tapi itulah yang terbaik. Dari jauh beliau mencoba mencari tahu bagaimana Habib Alwi punya pengajaran melalui anggota ataupun serse yang ada. Beliau mencari tahu gimana sih, sepertinya kok pengajian tengah malam. Akhirnya Allah telah punya kehendak ketika kebaikan yang sedang diinginkan tapi didengar ini ada kebaikan berbeda dari umumnya kebaikan yang dia pernah dengar atau dia melihatnya. Terus berjalan itu proses, pada akhirnya semasa keinginan baik tetap dipelihara di hati, Allah telah pertemukan simkuring dengan Bapak Kapolsek pada malam hari ini, malam yang untuk pertama kali 14 tahun kapangker simkuring ada di Ujung Jaya dan seputarnya, baru pertama kali ya merasakan pawai maulid yang setengah gagal. Bib tong ngomong gitu atau Bib setengah gagal. Yang namanya gagal tidak sama sekali. Yang namanya setengah gagal tetap berjalan, tapi tidak sepenuh hati yang datang yang jadi harapan kita semua. Tapi simkuring katakan kepada Bapak Camat dan Bapak Kapolsek, insya Allah sasi payun simkuring datang, simkuring yang turut serta dalam arak-arakan menyambut bulan Maulid. Setiap kali bulan Maulid, tepatnya pada pengajian simkuring di Ujung Jaya, kita membuat arak-arakan dalam syiar agama berbarengan dengan jamaah simkuring dari Jakarta, minimal 700 motor, 200 mobil. Itu kehendak Pak Camat. Simkuring bilang, tidak boleh begitu Pak Camat, yang pusing Kapolsek. Kata Pak Camat, enggak apa-apa Bib, Pemda pasti gembira. Pemda girang, yang rugi gue. Itu bisa ada. Kata Pak Kapolsek, simkuring nyesel ya. Seharusnya tos genep bulan kapangker simkuring ayat di majlis ta'lim. Ngerti enggak? Kalau saja Pak Kapolsek, Pak Camat tahu persis cara simkuring begini dalam mengadakan pendekatan melalui majelis ilmu kepada generasi muda, khususnya di lingkungan di mana simkuring menyampaikan ilmu, siapapun dia, semasa hatinya manusia, tetap dia merasa gembira dengan cara yang simkuring lakukan. Semasa dia manusia, pasti girang. Kenapa dikatakan girang? Sebab simkuring mengajar kemanusiaan melalui sekedar ilmu yang simkuring ketahui dan silaturahmi. Ciri-ciri manusia yang memiliki sifat kemanusiaan dengan apa yang dimilikinya, dia sampaikan hal-hal kemanusiaan melalui ilmu dan tuntunan yang dibenarkan tata caranya. Tuh. Bisa dimengerti? Rasulullah SAW adalah lambang kemanusiaan bagi umat manusia. Rasulullah lambang segala apapun yang jadi dambaan manusia. Karena tidak setiap manusia tercipta sebagai manusia utuh.
ada surga, ada neraka. Allah telah ciptakan surga, ciptakan neraka. Surga untuk manusia dengan sifat kemanusiaan yang ditubuh kembangkan melalui ajaran Rasulullah SAW. Neraka menyampaikan kebenaran tapi diingkarinya, menyampaikan keberuntungan tapi dipandang sebagai hal-hal yang merugikan. Itulah terciptanya neraka untuk makhluk Allah Ta'ala yang demikian. Nyair selempang aranjir hilap lagi. Pak Kapolsek, Pak Camat tong nyair. Engke wae nyair di ditu. Kata Pak Camat, sudi anjen. Ya nyair deh saudara. Pak Camat apunten, Pak Kapolsek apunten. Tong nyair. Ya enggak ada Pak Camat, Pak Kapolsek jangan coba dimintai bantuan, tidak boleh. Terima kasih banyak kepada mereka datang ke majelis ilmu. Itu satu penghargaan dibanding sekedar uang 50.000. Buat apa diberikan uang? Toh enggak menerima kedatangan kita des simkuring dan kegembiraan yang diperlihatkan oleh Aranjen dalam menuntut ilmu. Buat apa arti uang 50.000? Habis gimana, Bib? Kamu menyampaikan kebaikan. Tahan lo bagi gue di sono. Ya nyair subhanallah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. دعوة الحق لدينا نفحة هبت علينا. دعوة الحق لدينا نفحة هبت علينا. أرسله الله إلينا سيد الكونين محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لا تحيدوا عن هداه لا تدينوا لسواه. لا تحيدوا عن هداه لا تدينوا لسواه. واستزلوا بحماه تنصروا نصر محمد صلى الله عليه وسلم. إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوة. إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوة وصفاء وأخوة واقتداء بمحمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا رجال الله حبوا ليس بعد الله رب. يا رجال الله حبوا ليس بعد الله رب. وأطيعوه ولبوا تنصروا نصر محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
حكموا قيد الأعادي هو الإسلام ينادي حكموا قيد الأعادي هو الإسلام ينادي وعملوا لله الباري إننا جند محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم رغبة الهادين بنا هيئت للمتقين رغبة الهادين بنا هيئت للمتقين كل من قالوا راضينا بالحبيب مولاي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا كتاعة اجعل الأعمال طاعة هذه الدنيا كتاعة اجعل الأعمال طاعة واشتروا خير بضاعة أمر للهادي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا تزول والبقاء ليس يقول هذه الدنيا تزول والبقاء ليس يقول أين من يمشي يقول كن شفيعنا يا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على زين الوجود من سكن طيبة وخيم في زارود ألف صلى الله على زين الوجود من سكن طيبة وخيم في زارود ألف صلى الله على زين الوجود من سكن طيبة وخيم في زارود ألف صلى الله على زين الوجود من سكن طيبة وخيم في زارود يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالمين
يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك الله الله والدرج عفت يدي رتال عالمي الله الله يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام صلاة الله ما لاحت كواكب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير ما ركب النجائب ركب النجائب. Ada Bapak Kapolsek, ada Bapak Camat, ya jangan masuk. Alhamdulillah Tuhan pelihara kuat, tapi sayang mayoritas masyarakat Narimbang nggak mengenal kemuliaan, sehingga lebih senang pasarean, sarang bojo, itulah kehinaan. Terima kasih banyak kepada Aranjen yang masih Gusti Allah pelihara, sifat sabarnya masih ada, sifat kepercayaan dan keyakinannya melalui tata cara yang simkuring terapkan dalam ilmu ajaran agama kita sendiri melalui kitab yang terpercaya, tetap masih bisa menerima. Terima kasih banyak kepada guru-guru ya Ujung Jaya khususnya dan anak muda lainnya, terutama Al Ustaz ya. Itulah kehinaan. Terima kasih banyak kepada Aranjen yang masih Gusti Allah pelihara, sifat sabarnya masih ada, sifat kepercayaan dan keyakinannya melalui tata cara yang simkuring terapkan dalam ilmu ajaran agama kita sendiri melalui kitab yang terpercaya, tetap masih bisa menerima. Terima kasih banyak kepada guru-guru ya Ujung Jaya khususnya dan anak muda lainnya, terutama Al Ustaz ya Saudara simkuring Encem Kamdi, Pak Encem Kamdi ya lupa Encem Kamdi gitu, dan kawan-kawan Pak Nais dan rekan-rekannya, anaknya, mantu, dan cucu yang belum jadi. Kalau orang-orang Ujung Jaya dari pesantren Matlaun Najah nggak usah dipuji, sebab memuji orang yang sudah kita kenali bukanlah sebagai pujian yang akibatnya bisa diganggu oleh setan, bangga dengan pujian tapi nggak punya otak, nggak punya perasaan, sehingga simkuring tidak memuji ya orang-orang Matlaun Najah yang sudah sekian puluh tahun ya bersama simkuring. Artinya apa yang simkuring inginkan untuk kebaikan Matlaun Najah dan tetap selalu mengingat jasa besar yang Aranjen semua dapatkan simkuring dalam ilmu dan doa serta kekeluargaan dan pembauran hanya berkah almarhum Kiai Haji Abdul Rahim Musa. Itulah sandaran simkuring. Artinya semua yang Aranjen mendapatkan dari simkuring dalam ilmu doa, pembauran, hore dan segala berkah beliau, minta maaf, minta ridha, habuntun, pelihara majlis kita, pelihara lingkungan kita, pelihara sesama tetangga kita, kawan kita, kenalan baik kita, saudara kita, meskipun belum ada di majlis ilmu yang membawa keselamatan dan kebahagiaan hati dibanding harta, tetap Anjen pandang mereka sebagai saudara seagama, di mana semua bisa terbenahi dengan baik, masih ada sifat baik di hati Aranjen dalam pelaksanaan ajaran ilmu agama, sehingga baik dalam pelaksanaan ajaran agama membuahkan kebaikan dari diri Anjen kepada orang lainnya. Paham itu ilmu? Ciri-ciri orang baik adalah dia dengan majlis ilmu yang ada, bagaimanapun bentuk itu majlis, tapi kebaikan yang disampaikan, kejujuran yang memang sebenarnya harus disampaikan, pun gurunya memang punya seperti sifat teladan dari ilmu yang diajarkan, pasti membuahkan anak didik
yang baik pula. Di mana sifat kebaikan tadi mengalir dan menjalar, menularkan kepada orang lain, minimal yang terdekat dengan anak atau orang tadi yang belajar ilmu agama yang diamalkan. Bisa dimengerti? Itulah kelemahan kita. Dibimbing dalam kebaikan, diberikan contoh-contoh teladan, tapi tidak membuahkan kebaikan. Berarti kita datang bukan untuk perbaikan diri, tapi kita datang hanya ikut-ikutan. Jangan seperti itu. Karenanya dalam pengajian-pengajian Simkuring lebih banyak menekankan doa ketimbang ilmu yang Simkuring ajarkan. Jadi doa untuk anak muda lebih diutamakan ketimbang ilmu yang diajarkan. Ilmu hanya sebatas kebutuhan, ya sekian. Jangan luas-luas. Ya, yang wajib buat anak muda sekarang, laki perempuan, tua muda, tutup. Ya, perbanyak doa. Karena waktu amat sangat terbatas, Simkuring nggak bisa berbuat doa dalam 2 jam 3 jam di depan Aranjen. Simkuring berdoa untuk Aranjen tanpa pengecualian di semua wilayah yang Aranjen tak pernah mengetahuinya. Tapi Simkuring berkata jujur kepada Aranjen dan kepada semua jamaah yang Simkuring kenali di majlis ilmu maupun tanpa kalian harus tahu di mana aku berbuat untuk Anda dalam agama dan dalam ilmu dan doa-doa. Bahkan di Mekah dan Madinah, Bismillahirrahmanirrahim. Meskipun Kapolsek untuk malam ini kenal Simkuring, tetap Bismillahirrahmanirrahim. Beliau ada dalam doa Simkuring semasa di hatinya, aku masih muslim. Jadi doa Simkuring untuk semua semasa dia manusia, apalagi sebagai saudara seagama, kenakalan, kebecatannya masing-masing urusan, tapi dia merasa aku bertuhankan Allah Ta'ala, bernabikan Nabi Muhammad SAW, dia tetap ada dalam doa Simkuring. Jujur tidak jujur, itulah pengakuan jujur Simkuring kepada Allah Ta'ala di hadapan manusia. Dan film-filmnya pun membuktikan Simkuring demikian meneteskan air mata hanya untuk Aranjen dalam doa, tidak menangiskan air mata, tidak meneteskan air mata buat Simkuring pribadi. Simkuring sudah tidak lagi perlu ditangisi, tapi orang baik selalu menangisi saudaranya untuk diajar baik dan diarahkan kepada hal-hal yang baik. Sejauh sifat pengingkaran dan sifat keengganan saudara dalam hal yang menguntungkan melalui agamanya, sebegitu derita yang guru alami, sebegitu dia memohon kepada Allah Ta'ala untuk sampaikan hidayah taufik kamu ya Allah kepada saudaraku seagama dimanapun mereka berada. Ketika ilmu berjalan, doa lebih banyak dipohonkan dan dipanjatkan untuk saudara seagama dari waktu ke waktu sebagai wujud nyata masyarakat Ujung Jaya dan seputarnya, mulai dari satu pemuda ke pemuda lainnya. Yuk tuh sasihan, sanes mingguan. Lagi kalau pengawasan mingguan gue nggak kuat. Pak Camat nunduk wae. Temawa artos. Habudan ya. Undangan dari Simkuring, termasuk Bapak Kapolsek sama Bapak Camat ini wajib datang ke tempat Simkuring, meski tidak ke Jakarta tapi ke Al-Busro. Kalau memungkinkan bisa cium tangan Simkuring punya orang tua yang kini sudah berusia 106 tahun, tertua seluruh Indonesia untuk kelas ulama, tertua seluruh Indonesia untuk kelas ulama yang benar ulama, bukan ulama televisi, bukan ulama majalah bobo, bukan ulama TTS, ngertos? Bukan ulama televisi. Kan di televisi banyak ulama, teka pakai, ngertos? Karena umumnya mayoritas orang Indonesia yang beragama Islam samar dalam mencari kebenaran ajaran agama melalui figur-figur yang ada. Simkuring dengan kehendak Allah Ta'ala dari sekedar ilmu yang Simkuring ketahui, dengan bersilaturahmi kepada ulama-ulama 40 tahun yang silam, 30 tahun kapengker, 20 tahun kapengker, Simkuring menyerap ilmu-ilmu ulama Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan menyerap ilmu, mengambil teladan, menerima wasiat dan pandangan. Simkuring gabungkan apa yang mereka sampaikan dalam kebaikan untuk Simkuring dan dari orang tua, sehingga Simkuring lebih mengenali orang-orang berilmu yang layak disebut sebagai figur-figur dalam keselamatan beragama. Karena mayoritas ini awam dan ada dalam samar, Simkuring mencoba mengadakan sesuatu yang sifatnya pemisah atau pembeda, yang dengan bahasa ilmu doa menjadikan Aranjen mengenali persis mana guru agama yang betul dia guru beragama, mana guru agama sekadar ilmu diketahui tapi tujuannya harta. Paham? Semasi seorang guru ini punya tujuan harta, semasi itu pula kebenaran sulit untuk bisa kita kenalinya. Nah, terus tidak tahu omongan.
Kalau guru dagang dengan ilmu, kapan kebenaran ilmu bisa disampaikan? Sebab sifat orang dagang mencari keuntungan. Bisa keuntungan diraih dengan jujur, bisa keuntungan didapat dengan menipu. Semasi guru itu tujuannya dalam ilmu adalah harta, bukan perbaikan dirinya dan kesadaran buat orang-orang yang seagamanya melalui ilmunya. Tapi yang diharapkan hanyalah puja-puji dan mencari harta dengan kepandaiannya. Itulah pembuat buta kalian punya mata. Simkuring sanes penipu dunia akhirat, sehingga berbuat dengan gaya dan cara agar dari waktu ke waktu pemuda remaja, laki perempuan dengan aneka kenakalan bisa melihat benar apa yang Simkuring sampaikan. Alhamdulillah dari waktu ke waktu, dan kini sudah berjalan 14 tahun, masyarakat dari 1 ke 3 ke 5 ke 7 berkah kesabaran semua, berkah sifat lapang dada semua. Akhirnya pun dari waktu ke waktu Allah Ta'ala pelihara benar apa yang disampaikan, benar apa yang diperlihatkan, benar apa yang selama ini dijadikan samar oleh manusia. Tapi setelah aku kenal itu Habib Alwi, benar, hanya memang bahasanya sedikit agak kasar, wajar. Kenapa Habib mesti kasar dalam bahasa? Sebab Simkuring dipasien artos oleh Kapolsek sama camat. Mati loh. Undangan dari Simkuring, minta maaf dari Allah, hapunten kepada Bapak Camat, Bapak Kapolsek ya, kalau jangan mastur wajib datang dengan dengan guru-guru dan orang rimbang lainnya. Undangan dari Simkuring atas nama orang tua. Yang ada badan sehat, rezeki ada, marangga. Badan sehat, rezeki tegaduh, tong pergi ke Jakarta. Nyusahkan Pemda. Tak jadi bonek deh. Jadi bonek. Tanggal 21 April Maulid di tempat Simkuring punya orang tua, Citayam Al Busro. Kalau aranjen ada rezeki marangga. Lamun ente doakan Simkuring punya orang tua agar panjang umur, sehingga doanya merata buat kita ya. Doakan Simkuring agar tetap Allah telah kasih sehat badan, sehat rezeki, sehat mata, sehat lisan, sehat hati, sehingga apapun yang terjadi tetap aranjen ada dalam doa Simkuring. Sebab kalau Simkuring kalah hati, aranjen enggak bertemu lagi dengan Simkuring. Yang menang buat Simkuring, hati Simkuring kuat untuk datang. Itulah pengorbanan seorang guru. Ngerti enggak? Kan orang boleh saja orang itu mati jasadnya, hatinya tetap hidup. Artinya kecintaannya tetap berjalan. Bukti kuat tuh Rasulullah SAW. Jasadnya telah tiada, tapi rohnya tetap hidup di alam dunia. Untuk apa Allah telah hidupkan rohnya? Karena rahmat Allah Ta'ala buat orang yang mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Sehingga semasa sifat ajaran Rasul hidup di badan seseorang, meski Rasul telah tiada di alam wujud, alam nyata, kita tetap bersemangat dan membenarkan apa yang Rasul sampaikan dalam ajaran agamanya. Itu rahasia meninggalnya Rasulullah, tapi hatinya hidup. Bukti kuat tuh ajarannya. Tuh, makhluk semua mati, paeh, pupus, tewas. Tapi hati makhluk tadi semasa dia bawa ajaran agama benar kepada Allah Ta'ala, tetap Rasul ada di hati orang tadi. Ngerti ya? Abunten. Jadi undangan tanggal 21 Mei di Al Busro. Ya. Beb, abunten, anak perempuan boleh ngikut gak? Kalau emak-emak Sunda. Terus ibu-ibu apa lagi? Emak-emak nini teka pakai tongiring. Mak-mak ini tongiring nyesahkan. Bib kalau emak-emak ini tekengeng ngiring, gua suami Simkuring tekengeng ngiring beb, mati lo. Ya kalau suami istri dipersilahkan, tapi tidak ada di arena. Sebab ini khusus kaum bapak, pemuda, remaja. Ya minimal 100.000 orang kan begitu. Jadi kalau ada ibu-ibu kan repot. Ya, anak muda mau ikut, alhamdulillah enggak apa-apa. Kan begitu. Jadi tanggal 21 Mei marangga atas nama orang tua, ya Simkuring mengundang aja tanggal 21 April. Yang enak ya malam Minggu jalan. Tuh jam 10 atau jam 11 sampai sana subuh. Sarapan, ngopi, sare 2 jam, tabuh 8, setengah 8 dah jalan ke Al Busro. Simkuring sudah siapkan tanah 1,8 hektar buat aranjen ngendong. Kumaha Bib cara nak sare di rumput ya. Rumput luas kok bingung-bingung amat. Kenapa aranjen mau beribadah toh mengarah enak? Jangan.
Ya, sesuatu yang nikmat didapat dengan jerih payah, dengan keringat, dengan. Setelah kita susah dalam perbaikan diri, baru kita nak merasakan nikmat. Alhamdulillah, derita membawa bahagia. Itulah ajaran Rasulullah SAW. Ongkos 60.000 satu orang, sampai sana capek, lelah, letih, leles, lapar, tak acan tuang. Lu sih mau makan sih. Bawa timbel. Sementara bawa timbelnya, ya jam 8 sarapan, kan begitu. Baru tabuh 12, acara selesai. Ya, tuang nasi kebuli, ya cabur eceng gondok. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وبفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نعم الله الحمد لله على بركات الله نعمه ويكافئ مزيده. يا رسول الله سلام عليك يا ربي الشان والدرجة. يا رسول الله سلام عليك يا ربي الشان والدرجة. يا رسول الله سلام عليك يا ربي الشان والدرجة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah karena Bapak Polsek, Bapak Camat ya, pagi sekali harus tugas simkuring atas nama guru agama, atas nama saudara, atas nama jamaah keseluruhannya mengucapkan banyak terima kasih atas keberadaan Bapak Camat, Bapak Kapolsek di majelis taklim kita ini, yang mudah-mudahan ya keduanya ini Allah pelihara dari segala kejahatan yang tak pernah bisa ditangkal oleh senjata, dari segala kejahatan yang memisahkan kita dengan mereka, dari segala macam bentuk kejahatan yang menjadikan kita ini dipandang beda oleh musuh-musuh negara dan musuh agama. Jadi minta maaf, minta ridha, Bapak Kapolsek dipersilakan pulang, bukan diusir. Bapak Camat juga dipersilakan pulang karena mengingat besok beliau harus tugas. Kalau Habib nggak punya kerjaan, ngajar jam 4 juga masih kuat. Kenapa? Pengangguran. Karena Habib pengangguran bawa kemaslahatan, kebaikan buat rakyat, minimal buat tempat di mana simkuring berada. Lo punya pikiran dong. Walaupun minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Jaman, Bapak Kapolsek, mana nggak deh? Besok tugas, nggak usah ngobrol lagi. Hapunten, kalau nggak ada halangan besok, ya, sebenarnya habis asar. Jam berapa ya Pak Kapolsek ada di sini? Sampai jam berapa kira-kira? Jam tabung opat ada nggak? Kira-kira. Kalau gitu, insya Allah habis asar nanti mampir.